Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, bertemu lagi bersama saya Ilham Anugrah dalam mata pembelajaran geografi. Oke, untuk di kelas 11 ini materi pertama yang kita pelajari yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke. Jadi di kelas 11 semester 1. Baik, kita lanjutkan saja ke pokok pembelajaran. Oke. Nah, ini merupakan peta Indonesia. Mungkin semua siswa-siswi sudah tahu. Nah, ini ada beberapa titik 1, 2, 3, 4. Ini merupakan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Berarti ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Di provinsi yang ada di Indonesia itu ada 33 provinsi. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Baik, kita lanjut saja untuk mulai pembelajaran. Baik, untuk yang pertama, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang letak fisiografis Indonesia. Sebelum kita mulai, lebih baiknya kita cari tahu dulu apa itu letak fisiografis. Jadi di sini dijelaskan, letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Jadi berdasarkan segi fisik ya. Letak suatu wilayah berdasarkan segi fisik. Ada beberapa macam atau ada beberapa jenis letak wilayah berdasarkan fisiknya. Yang pertama itu ada letak astronomis, terus ada letak geografis, letak geologis, dan letak geomorfologis. Terus yang terakhir itu ada letak maritim. Jadi nanti kita akan belajar satu persatu apa yang dimaksud dengan letak astronomis dan sampai ke letak maritim. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Terus di sini kita membahas tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Nah, kalian harus tahu apa itu yang dimaksud dengan letak astronomis. Jadi, letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan bujur. Nah, yang mana garis lintang dan yang mana garis bujur? Kalian harus sudah tahu. Nah, di sini saya sajikan sebuah peta. Silakan kalian lihat langsung. Untuk garis lintang berarti garis yang melintang. Nah, lihat kursor yang saya gerakkan di pointer layar video ini. Nah, ini ya garis lintang. Nah, contoh dari garis lintang itu adalah garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, yang tugu dari khatulistiwa itu kan ada berada di kota Pontianak. Nah, itu ya. Nah, yang pernah pergi ke Pontianak pasti tahu di mana letak tugu khatulistiwa. Nah, kalau yang belum pergi, ya silakan pergi. Oke, terus kalau garis lintang, yang mana garis lintang? Garis lintang yaitu garis yang melintang dari utara ke selatan. Itu maksudnya ya. Utara ke selatan. Itu garis lintang. Terus Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara. Lihat ini ya. 6 derajat lintang utara di sini. Ini batas Indonesia. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, yaitu 6 derajat lintang utara. Di mana letak Pulau W? Letak Pulau W itu bukan di sini, tapi di daerah di sini di atas Sabang ya. Di atas Sabang. Pulau W ini berada di sini, terkena garis batasnya, batas lintang utara. Terus wilayah Indonesia paling selatan terletak di
Pulau Rote. Pulau Rote. Di mana Pulau Rote? Pulau Rote itu berada di daerah sini ya, Pulau Rote. Nah, dekat dengan timur atau Timur Leste. Terus wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang. Nah, Sabang di sini ya, di Pulau Sumatera, Sabang. Terus wilayah Indonesia paling timur terletak di kota Merauke. Merauke berarti di daerah Pulau Papua. Nah, ya di sini ya, Merauke. Terus ini ya, letak astronomis Indonesia ya. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 90 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Maksudnya ini letak astronomis Indonesia. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Letak geografis. Letak geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis ini? Jadi letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Maksudnya letak geografis ini adalah letak yang sebenar-benarnya, letak yang sebenar-benarnya dari kepulauan atau daerah suatu negara atau suatu pulau, maksudnya seperti itu. Jadi yang nyata. Bagaimana orang bisa melihat suatu wilayah? Biasanya bisa menggunakan satelit. Terus juga bisa menggunakan misalnya balon udara, melihat dari atas ketinggian, bisa dari pesawat dan lain sebagainya ya. Terus negara Indonesia diapit oleh benua besar, benua Asia dan benua Australia. Nah, mungkin kalian udah tahu semuanya yang mana benua Asia dan mana benua Australia. Ini lihat di kursor ini. Di sini benua Asia, di sini benua Australia. Jadi diapit. Nah, ini gambar peta Indonesia ya. Nah, ini yang peta kecil ini itu dinamakan sebagai insert ya. Insert. Nah, terus Indonesia diapit 2 samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ini ya. Ini Samudra Pasifik, ini Samudra Hindia. Oke. Terus lanjut. Letak geologis. Apa itu yang dimaksud dengan letak geologis? Harus tahu. Nah, oke. Lanjut di sini. Di sini ada jalur. Nah, jalur dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia. Terus ada pertemuan 3 lempeng. Terus berada pada 3 dangkalan. Cek di gambar. Jadi geologis itu letak geologis itu merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Jadi apa saja yang bisa membentuk batuan di permukaan bumi? Banyak ya. Nah, nanti kita perdalam lagi untuk mempelajarinya. Terus di sini kan ada dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia. Maksudnya bagaimana ini ya? Bagaimana pegunungan ini bisa terjadi? Mungkin sebagian siswa belum tahu bagaimana bisa terbentuk pegunungan. Jadi pegunungan itu terbentuk akibat aktivitas magma yang naik ke permukaan. Nah, maka terbentuklah gundukan-gundukan di permukaan bumi yang disebut dengan gunung. Jadi gundukan-gundukan atau gunung-gunung tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak aktif, atau yang berjenis vulkanis atau yang non vulkanis. Nah, terus
ada pertemuan 3 lempeng. Jadi di daerah Indonesia itu ada pertemuan 3 lempeng. Nanti untuk bukan lempeng-lempeng yang kita untuk dimakan itu ya. Ini nanti kita perjelas lagi, ada 3 lempeng di pertemuan selanjutnya. Terus berada pada tiga dangkalan. Nah, nanti saya perjelas lagi di dangkalan. Nanti saya lihatkan gambar-gambar dari atau foto-foto dari lempeng dan dangkalan tersebut. Oke, ini dasarnya saja untuk letak geologis. Terus kita lanjut letak geomorfologis. Nah, apa yang dimaksud dengan letak geomorfologis? Jadi letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya satu daratan terhadap permukaan air laut. Jadi keberadaan suatu daerah itu berada tinggi rendahnya di atas permukaan air laut. Atau ini coba lihat di gambar ini. Terus ini juga bisa lihat di gambar ini. Terus perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman, menentukan kandungan mineral dalam tanah, menentukan kepadatan penduduk. Geomorfologis. Mulai. Oke, kita lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu membahas tentang letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan. Nah, ini kelautan Indonesia ya. Yang hijau ini daerah terluar dari lautan atau batas laut dari Indonesia. Oke, manfaat posisi maritim Indonesia. Yang pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian, bidang pelayaran, perikanan dan pelabuhan. Terus yang kedua, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Di sini ada saya sajikan gambar tentang batas wilayah laut Indonesia. Yang garis hijau ini garis batas tidak perlu kesepakatan dengan tetangga. Contohnya misalnya kalau Malaysia itu tidak ada batas laut ya. Karena Malaysia itu batas wilayah daratan. Yang hijau unilateral. Terus kalau garis merah garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga. Terus kalau yang garis biru yang putus-putus garis batas klaim Indonesia, masih perlu kesepakatan dengan tetangga. Ini ya contohnya. Kalau Malaysia kita tidak mengganggu kelautan Malaysia. Oke, cukup sampai di sini pertemuan pertama kita. Untuk tugasnya nomor 1, jelaskan tentang letak fisiografis Indonesia. Terus yang nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan letak geologis Indonesia dan berikan contohnya. Nomor 3, jelaskan tentang letak astronomis Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.